kebalik ya. Maaf ya. Oke. Ini nama bukunya Revolusi Mental ya. Jadi buku ini ditulis oleh Bapak Andreas Hartono. Buku ini diterbitkan di Jakarta pada tahun 2016. Nah, ini buku bagus banget untuk teman-teman kalau misalnya mau baca, boleh pinjam ke aku. Nah, buku ini tuh membantu kita untuk mengetahui siapa kita sebenarnya, untuk mengetahui apa itu mental, untuk mengetahui mental kita seperti apa. Nah, teman-teman, emang benar kata orang bahwa untuk bahwa kita tuh sulit dimengerti. Emang iya. Jadi jangankan kita untuk mengerti orang, tapi mengerti diri kita sendiri aja kita tuh sulit. Kita kebanyakan gak sadar kita punya sifat seperti apa, kita punya sifat baik ataupun sifat buruk seperti apa, itu kita gak sadar, teman-teman. Nah, ketika ngebaca buku ini, kita jadi tahu, oh jadi selama ini kita seperti ini, oh selama ini kita seperti ini, oh jadi selama ini mental aku seperti ini, oh jadi selama ini aku tuh kayak gini bla 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 dan sebagainya. Nah, teman-teman, ini tuh sangat ngebantu banget. Bahkan dalam buku ini ada tes supaya kita tahu gitu dan mengenali diri kita tuh sebenarnya seperti apa dan mental itu seperti apa. Oke. Nah, untuk yang pertama kita ngebahas mental dulu, teman-teman. Nah, ketika kita berbicara mengenai mental, yang di pikiran kita adalah jiwa kita, sifat kita, respon kita ketika kita mendapatkan suatu kejadian. Nah, kemudian mental ini berhubungan dengan emosi, teman-teman. Nah, ketika kita mendengar kata emosi, yang kita pikirkan adalah marah-marah, gak suka, egois. Nah, sebenarnya teman-teman, dalam buku ini dijelaskan bahwa emosi bukan hanya seperti itu. Emosi maknanya luas. Jadi makna dari emosi, persingkat aja teman-teman, makna dari emosi adalah responsif dari diri kita ketika kita mendapatkan suatu rangsangan atau sesuatu hal dari luar yang membuat kita merubah rasa kita, yang membuat kita menjadikan yang membuat kita tuh ngerasain suatu hal. Nah, itu emosi, baik itu senang, bahagia, marah, sedih, itu termasuk dalam emosi, teman-teman. Nah, jadi emosi bukan hanya sekadar marah-marah. Nah, kemudian teman-teman, kita ulas dari bab. Nah, pada bab 1 ini aku dikenalin sama satu statement, yaitu manusia bukanlah makhluk fisik yang mengalami pengalaman spirit, tetapi manusia adalah makhluk spirit yang mengalami pengalaman fisik. Nah, aku suka sama pernyataan ini dan aku setuju. Dan ini pernyataan ini merupakan pernyataan dari Pierre Teilhard de Chardin SJ. Nah, maksudnya adalah gini, teman-teman, analoginya. Ketika manusia telah mati, maka fisiknya sudah tidak ada. Namun, misal si fulan mati, fisiknya sudah tidak ada, namun orang-orang masih tetap mengenali siapa si fulan, masih tetap mengenali si fulan seperti apa. Nah, itu yang dimaksud dengan dengan demikian dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk fisik. Bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk spirit. Karena ketika manusia mati, yang hilang ataupun yang pergi adalah fisiknya, bukan spiritnya, yaitu sifat dia, mungkin apa yang ada dalam ruhianya, jiwanya, itu tetap diketahui dan diingat oleh orang-orang seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, pada bab 2 buku ini berbicara tentang apa itu emosi dan apa itu spirit. Nah, yang saya dapatkan dari buku ini adalah emosi itu merupakan responsif dari jiwa seseorang atau responsif dari diri seseorang ketika mendapatkan suatu rangsangan dari luar. Nah, bahwa spirit itu adalah sifat manusia yang memang sudah ada sejak lahir, teman-teman. Nah, makanya itu ini berhubungan juga dengan statement yang tadi, bahwa manusia bukanlah makhluk fisik yang mengalami pengalaman spirit, tetapi manusia adalah makhluk spirit yang mengalami pengalaman fisik.
ketiga, saya mendapatkan suatu bentuk kecerdasan. Nah, sebenarnya kecerdasan itu ada 3 ya teman-teman, IQ, SQ, dan IQ. Nah, akan tetapi di sini yang dibahas cuma 2, yaitu IQ dan SQ. Nah, IQ itu kecerdasan emosional, sedangkan SQ adalah kecerdasan spiritual. IQ merupakan kecerdasan emosional, yaitu bagaimana kita bisa mengatur emosional kita dengan baik tanpa merugikan diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Kemudian kalau SQ itu merupakan kecerdasan spiritual, yakni bagaimana kita bisa mengatur spiritual kita dengan baik. Nah, kemudian 5, 6, dan 7, buku ini telah menuntun kita untuk mengetahui diri kita seperti apa. Nah, pada bab 5, buku ini mengenalkan sesuatu emosional dan mengajak kita, menuntun kita untuk bisa mengetahui emosional kita itu sebenarnya seperti apa. Kemudian pada bab 7, buku ini telah mengajak kita untuk transformasi diri kita. Nah, ketika kita mendengar kata transformasi, maka yang ada di pikiran kita adalah perubahan. Selanjutnya, buku ini menceritakan tentang kesadaran diri. Nah, di sini kita dikenalkan dengan kesadaran diri, dan dari dalam diri sendiri kita menginginkan untuk bisa melalui kesadaran itu kita menginginkan untuk bisa merubah diri kita, termasuk ke dalam transformasi diri tersebut. Nah, pada bab terakhir, buku ini mengajak kita untuk penerapan apa yang kita dapat dari buku ini dan penerapan apa yang sudah mulai berubah dari diri kita sendiri. Nah, teman-teman, dalam merubah diri memang harus dari diri sendiri, teman-teman. Akan tetapi rangsangan ataupun pola pikir kita harus mendapatkannya dari luar, teman-teman. Nah, termasuk salah satunya ngebaca buku, ataupun kita muhasabah diri kita, renungi diri kita sebenarnya apa yang salah dari diri kita. Nah, buku ini berguna banget buat teman-teman yang suka nggak ngerti sama dirinya sendiri dan suka nggak ngerti apa yang sering dirasain sama dirinya sendiri. Nah, semoga teman-teman di sini dapat cepat menyelesaikan masalah dengan dirinya sendiri ya teman-teman. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.